Ya meskipun saya jengkel, ya tapi saya sadar kalau itu sudah waktunya Tuhan panggil saya untuk Mungkin ini adalah episode yang paling ditunggu-tunggu terutama oleh ibu-ibu. Ya kan? Konfirmasi seorang suami. Nah, kemarin kan Jessie ini cerita bagaimana kuasa doa yang dia lakukan untuk suaminya, mengubahkan hidup suaminya, bahkan ada hal-hal ajaib yang terjadi. Nah, ini kita konfirmasi, bener nggak sih yang diceritakan? Ada bersama dengan kita, Koronal. Ya. Ko, ceritanya bagaimana kok Koko sampai menuduh Jessie ini nelponi teman-teman nih? ya soalnya kan kita kan kenal teman-teman kita itu. Kita sudah bersama-sama setiap Jumat, Sabtu, Minggu beberapa tahun. Waduh, enak Jadi dia. kan suatu hal yang mustahil. Mereka itu sampai melewatkan untuk mengajak saya itu hal yang mustahil. Gitu loh. Jadi sempat saya marah sama istri saya. Ini pasti temanku kamu telepon ini. Kalau nggak mungkin gitu. Ya, tapi dia bilang gini, loh temenmu kan masih hidup semua, coba kamu telepon satu persatu gitu. Ternyata iya, bener, dia nggak telepon. Nah, itu yang bikin saya itu ya meskipun saya jengkel, ya tapi saya sadar kalau itu sudah waktunya Tuhan panggil saya untuk itu 2003-an ya, kurang lebih 2002-2003 ya? Ya sekitar tahun segitu. Nah terus menjalani setelah kejadian itu kan dengar-dengar kan kehidupan ini kan jadi baik, jadi ibaratnya lurus di jalan Tuhan. Sampai tahun berapa kok kira-kira itu? Ya sampai tahun 2017. Wih, lama juga. Iya. Jadi tahun 2017 itu ya saya akui saya salah langkah lagi gitu loh. Saya yang kemarin itu kan kita ke diskotik, narkoba dan lain-lain. Ini tapi bentuknya lain lagi. Saya ini suka minum-minuman keras. Nah, memang nggak sama dengan narkoba ya, tapi waktu kita minum alkohol ini kita pikirannya itu bisa los lah ibaratnya. Iya, los gitu. Terus gak peduli dosa, gak peduli apa, gitu. gak mikir. Nah. Iya, jadi ya akhirnya mungkin Tuhan nggak suka saya melakukan itu. Akhirnya ya mulai timbul masalah dalam kerjaan gitu loh. Ya, pekerjaan dapat orderan besar dari perusahaan yang besar, kan siapa yang nyangka kalau pembayarannya itu bisa macet gitu. Nah, akhirnya ya mulai cari Tuhan lagi gitu. Tapi waktu itu 2017 kita bingung mau bergereja di mana ini. Soalnya kan gereja lama kami itu lokasinya jauh di timur lah, sedangkan kita di barat. Hari Sabtu setelah minum-minum pulangnya jam 3 pagi, besok pagi harus ke gereja, akhirnya telat terus gitu. Jadi nggak ke gereja itu nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kita sudah merindukan Tuhan, kita ini kepingin punya gereja, satu gereja yang seperti rumah kami gitu loh, untuk berdoa gitu. Nah, akhirnya Tuhan itu mempertemukan aku sama Sieni itu dengan Papi Herman dengan cara yang ajaib gitu loh. Papi Herman itu saya nggak tahu kenapa kok bisa nge-add Facebooknya Papi Herman gitu. Dan padahal saat saya ulang tahun Papi Herman nggak kenal saya, tapi bisa ngucapin saya selamat ulang tahun. Wah, saya sudah merasa wah ini atau pertanda ini gitu. Jadi ya singkat ceritanya kami dipertemukan sama Papi Herman. Ya. Setelah berkenalan, berbicara sama Papi Herman, saya merasa kok
merasa klik ya sama Papi Herman, terus saya diundang ke gereja, saya datang, terus diundang lagi, itu kan hari Minggu. Hari Senin ternyata di Victory ada ibadah Now. Nah, Night of Worship. Night of Worship ya. Di sana saya berdoa. Pada waktu itu kan saya ada pergumulan tentang pekerjaan itu. Jadi ketika saya di sana saya merasakan hadirat Tuhan, saya sampai nangis. Ya baru kali itu saya nangis di gereja, yaitu waktu penyembahan itu. Tuhan tolong saya, ini pekerjaan, kasih jalan keluar. Saya masih ingat itu bulan tanggal 8 Oktober. Ya, puji Tuhan, hari Selasa saya dapat mujizat Tuhan. Tanggal berapa doanya? Hari Senin itu kalau nggak salah tanggal 8 September. 8 September. Ya. Dapat mujizatnya? Besok harinya. Satu hari. Satu hari langsung dijawab Tuhan. Mujizatnya gimana? Ya perusahaan tadi yang nggak bayar-bayar ke saya itu. Tiba-tiba itu kirim uang dalam jumlah besar. Padahal saya ini belum menyelesaikan semua kontrak. Kontrak itu saya belum mengirimkan tagihan, invoice, saya belum mengirimkan berita acara terima kendaraan, administrasinya belum saya selesaikan gitu. Syarat-syarat pencairan lah ya? Ya, tapi dana itu sudah ditransfer. Nah, pihak sananya sendiri juga bingung kenapa kok bisa transferan ini sampai masuk ke tempat saya. Matanya mungkin dibutakan malaikat Mungkin, kira-kira ya. apa di... Waduh, luar Ya, biasa, itu. luar biasa. Ya, akhirnya sampai hari ini saya bergereja di Victory gitu. Oh, nah semenjak sekarang bergereja di Victory, ini kok aku sering lihat Coronal ini kan termasuk kan baru, ya kan, baru Iya. beberapa bulan. Tapi pergaulannya sekarang sudah sama orang gereja semuanya kayaknya raket banget ya. Deket jalan kemana-mana sekarang sama orang gereja. Nggak Iya. ada niatan mau nyari temennya yang dulu ke... Enggak. Ya, jadi ya saya berusaha hidup benar. Jadi kan kita harus menjaga kumpulan kita juga harus benar juga. Gitu. Mungkin ya banyak laki-laki itu sih yang merasa nek kumpul sama orang gereja ini apa ya terlalu munafik, nggak happy, nggak fun ya. Padahal nggak juga kan sebetulnya. Enggak, ya justru Kumpul sama di orang-orang gereja gereja ini itu. ya kita bercandanya yang positif gitu. Kalau kita sama kumpulan saya yang itu yang lalu-lalu pasti banyak hal negatifnya lah. Ya, Jadi itu sedikit banyak juga mengotori. Ya. Terus hubungan rumah tangga seperti apa? Sejak bergereja, pergaulannya benar. Ya, Gimana? hubungan suami istri ya terus terang aja kita dipulihkan ya. Kita lebih bisa saling mengasihi, karena sama Papi Herman diajarin suami istri itu harus punya bahasa kasih sendiri-sendiri gitu. Harus bisa mengerti istri, harus kalau ulang tahun ini harus diperhatikan gitu. Dulu saya nggak pernah tahu kalau istri ini ulang tahun harus diucapin selamat ulang tahun, diberikan hadiah, dikasih perhatian, dipeluk, dicium gitu. Saya orangnya nggak seperti itu dulu. Nah, tapi sekarang saya mau belajar gitu. Berarti setelah ternyata keluarga lebih harmonis, Iya, pastinya. perkumpulannya positif, pasti ada damai sejahtera sukacita ya. Amin. Ya. Nah, demikian jemaat Tuhan. Ternyata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Memang banyak orang itu kadang-kadang mencari pergaulan di luar karena mereka itu asik sekali. Bergaul dengan orang-orang yang tanda petik di luar daripada Tuhan, kenakalan semua itu mengasihkan sekali. Karena mereka belum tahu. Berteman dan berkumpul dengan orang percaya yang hidupnya benar-benar itu tidak kalah mengasihkan, bahkan jauh lebih mengasihkan. Karena apa? Kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan pergaulan yang baik semuanya. Dan alkitabiah sekali.
menaati firman, wah itu luar biasa. Jadi jangan salah, harus coba cari pergaulan yang baik, cari komunitas yang baik. Kalau Anda belum tertanam di sebuah gereja, cari gereja yang Anda tertanam dimanapun tempatnya. Kalau Anda belum punya tempat untuk tertanam dan belum bergereja, ayo mari gabung bersama kami di Victory Community Church. Oke, sekian kesaksian daripada hari ini bersama dengan Koronal. Terima kasih Koronal. Sama-sama. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Salam Victory.